Terima kasih Anda masih bersama kami. Polres Tulung Agung mengungkap kasus pengeroyokan yang terjadi di 4 TKP di wilayah Kabupaten Tulung Agung. 11 orang pelaku berhasil diamankan dan saat ini para pelaku sudah ditahan di Polres Tulung Agung. Dalam konferensi pers ungkap sejumlah kasus kriminal di Polres Tulung Agung, Kapolres Tulung Agung AKBP Teguh Arsya Kadafi mengungkapkan dalam kurun waktu September hingga Oktober 2023 terdapat 4 laporan polisi, yaitu yang pertama tempat kejadian perkara berada di Desa Ngranti, Kecamatan Boyolangu, kemudian tempat kejadian perkara kedua berada di Desa Demuk, Kecamatan Pucang Labang, kemudian tempat kejadian perkara ketiga berada di Kelurahan Jepun, Kecamatan Kota Tulung Agung, di mana dalam perkara pengeroyokan ini Polres Tulung Agung berhasil menangkap 11 orang pelaku dan saat ini para pelaku sudah ditahan dan diproses. Ini menunjukkan bahwa Polres Tulung Agung hadir untuk menjaga masyarakat di wilayah Kabupaten Tulung Agung agar tetap merasa aman dan nyaman melakukan kegiatan sehari-hari. Dan kami akan terus melaksanakan kegiatan ini sampai dengan ancaman gangguan Kamtibmas yang ada di Kabupaten Tulung Agung ini bisa menurun dan kegiatan masyarakat bisa berlangsung dengan kondusif. Perhatian yang diberikan penindakan kasus ini menunjukkan bahwa Polres Tulung Agung hadir untuk menjaga masyarakat di wilayah Kabupaten Tulung Agung agar masyarakat tetap merasa aman dan nyaman selama beraktivitas. Polres Tulung Agung juga akan terus menciptakan suasana yang kondusif. Tim Humas Polres Tulung Agung melaporkan untuk Polri TV. Pencurian siang hari yang terjadi di beberapa lokasi di wilayah hukum Polres Lamandau sangat meresahkan warga, di mana sasaran pelaku saat beraksi yaitu rumah-rumah yang ditinggal kosong pemiliknya untuk bekerja. Para pelaku pun saat ini telah ditangkap oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Lamandau, Polda Kalimantan Tengah. Aksi pencurian siang hari yang terjadi di beberapa lokasi di kota Nangabulik sangat meresahkan warga, di mana sasaran pelaku saat melakukan aksinya yaitu rumah-rumah yang ditinggal pemiliknya bekerja. Namun saat ini masyarakat sudah merasa lega karena pelakunya telah ditangkap oleh Satreskrim Polres Lamandau, Polda Kalimantan Tengah. Kapolres Lamandau AKBP Bronto Budiono didampingi Kasat Reskrim Ibtu Faisal Firman Gani menjelaskan beberapa bulan terakhir ada beberapa peristiwa pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada siang hari di wilayah Kecamatan Bulik. Berdasarkan laporan dari korban, jajaran Satreskrim Polres Lamandau telah melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan berhasil mengamankan pelakunya. Setelah dilakukan pemeriksaan dan pendalaman, pelaku JA 23 tahun menyampaikan telah melakukan pencurian sebanyak 9 TKP di kota Nangabulik dan Kujan. Pada siang ini, Satreskrim Polres Lamandau atau Polres Lamandau sendiri akan melakukan press release terkait dengan pengungkapan tindak pidana pencurian dengan pemberatan spesialis rumah kosong yang berada di wilayah Polres Lamandau. Jadi dasar laporan polisi nomor LP 54 11 Romawi 2023 TKP Polres Lamandau tanggal 4 November 2023. Yang kedua, dasar laporan polisi LP nomor 55 11 Romawi tahun 2023 SPKP Polres Lamandau tanggal 8 November 2023. Waktu kejadian hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 8.30 WIB di rumah yang beralamatkan di Jalan Kartini RT 11B Kelurahan Nangabulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau. Kapolres menjelaskan pelaku JA merupakan karyawan kontrak sebuah perusahaan BUMN yang bertugas sebagai surveyor KWH. Dalam melakukan aksinya sesuai dengan pekerjaannya tersebut, sering mendatangi rumah-rumah pelanggan melakukan pengecekan KWH. Melihat situasi rumah dalam keadaan kosong, pelaku melakukan pencurian dengan masuk melalui pintu atau jendela dengan cara mencongkel atau merusak. Selanjutnya masuk mengambil barang-barang milik korban.
Dalam kejadian tersebut, salah satu korban yang beralamat di Jalan RA Kartini, Nangabulik mengalami kehilangan uang sebesar 18 juta rupiah. Dari pengungkapan perkara tersebut berhasil diamankan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp500.000, 1 unit handphone merek iPhone 12 warna biru, 1 unit sepeda motor merek Suzuki Smash, jaket dan helm pelaku serta barang bukti lainnya. Terhadap pelaku dapat dipersangkakan pasal 363 ayat 1 ke 5E KUH Pidana tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Tim Humas Polres Lamandau, Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Kasus pembunuhan tragis yang menimpa almarhumah Haja Dahlia pada tanggal 10 November lalu kini memasuki babak baru. Setelah Polres Bone mengungkap kasus ini, tersangka mengaku sakit hati karena disebut sebagai pembohong oleh korban. Kasus pembunuhan tragis terhadap Haja Dahlia kini memasuki babak baru. Bekerja sama dengan Subdit 4 Jatanras Unit 5 Resmob Polda Sulawesi Selatan, tim Resmob Satreskrim Polres Bone berhasil mengamankan tersangka pembunuhan setelah 6 hari kejadian. Dalam konferensi pers yang berlangsung di Aula Terbuka Mapolres Bone, PLT Kasatreskrim Polres Bone, Ibtu Adi Asrul memberikan penjelasan rinci mengenai kronologi kejadian. Tersangka yang ingin membayar hutangnya kepada korban sakit hati karena dipanggil pembohong. Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat, tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 7.30 waktu setengah, tersangka KH alias AS pergi ke SPBU Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Macana, Kecamatan Tanah Barat, Kabupaten Bone, dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Mio S warna hitam DW 6980GH dengan membawa barang yang diselipkan di pinggang kirinya. Karena antrian pengisian BBM masih panjang, tersangka kemudian melihat rumah perempuan Haja Dahlia yang berada di depan SPBU Ahmad Yani, Kabupaten Bone, sehingga tersangka berinisiatif mendatangi rumah perempuan Haja Dahlia untuk membayar utang yang sebelumnya tersangka pinjam. Kemudian tersangka mengetuk pintu dan mengucapkan salam, dan keluarlah korban Haja Dahlia dari dalam rumahnya dan kemudian menemui tersangka di ruang tengah. Setelah itu tersangka kemudian bertanya dengan mengatakan, "Ada Eka, Bang Haji?" Dan dijawab oleh perempuan Haja Dahlia dengan mengatakan, "Engkau nih Pak Belenge," dalam artian bahasa Bugis. Dalam bahasa Bugis kemudian yang artinya sudah datang si pembohong. Tersangka dijerat dengan pasal 338 KUH Pidana dan pasal 365 ayat 3 KUH Pidana dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun. Tim Humas Polres Bone melaporkan untuk Polri TV. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Cek TKP. Saya Ratu Dianti, terima kasih atas perhatian Anda dan salam presisi.